SCMV atau Sugarcane Mosaic Virus merupakan virus penyebab penyakit mozaik pada tanaman tebu. Hal ini biasanya ditularkan melalui pemotongan saat persiapan, bahkan hingga musim panen. Dengan gejala memiliki perubahan warna pada daun di beberapa areanya, menunjukkan warna hijau muda dan kuning. Sebelum memasuki materi yang lebih lanjut, mari kita pahami topik pengenalan dasar. Yang pertama, kita akan sering mendengar plasmid PET28A yang berfungsi sebagai vektor untuk membawa DNA sisipan untuk diproduksi nantinya. Lalu ada strain BL21 pada E. coli, ini merupakan strain sebagai inang ekspresi nantinya. Yang ketiga, ada alasan tertentu mengapa produksi protein rekombinan ini diperlukan. Tujuan dari produksi ekspresi protein SCMV terhadap vektor PET28A dilakukan untuk menghasilkan antigen rekombinan yang dapat digunakan dalam imunodiagnosis. Sederhananya, penghasilan antigen ini dapat meningkatkan antibodi yang dibutuhkan untuk mengendalikan virus SCMV baik dalam pemotongan tebu atau untuk memantau perkembangan penyakit yang ada di lapangan perkebunan tebu. Dalam konteks produksi ekspresi protein SCMV ini, imunodiagnosisnya digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus mosaik sugarcane dalam tanaman tebu. Hal pertama yang harus dilakukan, kita harus datang ke web Snapgene untuk mendownload dari vektor PET28A, lalu mengklik tombol download untuk dipakai di aplikasi Snapgene nantinya. Untuk menentukan DNA sisipan yang akan digunakan, saya meninjaunya dari beberapa jurnal. Dan saya telah menemukan bahwa gen yang akan digunakan yaitu protein dari SCMV atau Sugarcane Mosaic Virus. Tertera bahwa SCMV bisa disisipkan ke PET28A dan akan ditransformasikan ke E. coli dengan strain BL21. Selanjutnya dapat dibuka pada web NCBI untuk memastikan dari protein SCMV tersebut. Pada web NCBI ini kita dapat mengetahui taksonominya, juga tujuan utama kita di sini yaitu untuk mengunduh FASTA agar DNA sisipan yang akan disisipin nantinya ini dapat sudah terdownload. Sekarang, di sini saya akan mensimulasikan penyisipan DNA asing untuk konstruksi plasmid rekombinan dengan menggunakan PET28A yang berperan sebagai vektor atau kendaraan yang membawa DNA sisipan nantinya ke dalam bakteri. DNA sisipannya sendiri, saya akan menggunakan SCMV atau Sugarcane Mosaic Virus. Hal yang pertama dilakukan, saya akan membuka file dari vektor PET28A yang sudah di-download sebelumnya. Di sini tampak map atau peta dari vektor PET28A yang memiliki berbagai situs untuk replikasi, dan juga di sini ada MCS yang berwarna biru atau multiple cloning site yang berperan untuk tempat penyisipan DNA asing nantinya. Hal yang selanjutnya, mari dibuka file dari DNA sisipannya yang sudah di-download di NCBI sebelumnya. Saya akan memilih yang linear untuk memudahkan proses mencari enzim restriksi nantinya. Nah, dapat dilihat ini adalah peta dari DNA asing SCMV yang akan disisipi ke vektor PET28A. Sebelum melakukan penyisipan, kita harus memperhatikan bahwa daerah penyisipan yang baik itu dari RBS hingga ke terminator. Mengapa? Sebab, seperti yang diketahui, agar proses transkripsi dalam DNA itu dapat berjalan, yaitu harus memiliki promotor, +1, RBS, start codon, ada ORF, stop codon, dan juga terminator.
Dan dari sini dapat diketahui bahwa setelah RBS itu ada start codon, hingga ke ujung sebelum terminator itu adalah ORF. Sehingga dapat diketahui bahwa syarat dari DNA yang boleh disisipi itu antara RBS hingga ke terminator adalah sebagai ORF. Jadi fungsi dari transkripsi sendiri harus tetap diterapkan. Syarat selanjutnya itu harus dilihat bahwa enzim restriksi yang berada di antara setelah RBS hingga sebelum terminator itu harus saling kompatibel yang ada di vektor PET28A dengan yang ada di DNA sisipan SCMV. Kompatibel yang dimaksud di sini yaitu bila DNA ini enzim restriksinya dipotong, maka pada vektor PET28A enzim restriksinya juga harus dipotong dengan enzim restriksi yang sama. Di sini setelah saya tinjau, saya mendapatkan bahwa enzim restriksi yang kompatibel antara PET28A dengan protein SCMV itu adalah SAL1 dengan EcoR1 seperti ini. Pada PET28A SAL1 dengan EcoR1 dapat dilihat juga di sini daerah yang kemungkinan akan disisipinya dari EcoR1 hingga ke SAL1, juga melewati daerah MCS yaitu glucocorticoid. Setelah mengetahui enzim restriksi yang kompatibel, dapat dilanjut untuk restriksi dan insert cloningnya. Di sini klik insert fragment, dapat dilihat setelah diketahui bahwa enzim restriksi yang kompatibel yaitu SAL1 dan EcoR1, kita akan memasukkannya pada kolom ini. Untuk memudahkannya, pada keyboard klik Shift, lalu klik SAL1, juga EcoR1. Dan di sini otomatis terisi. Setelah itu disorot juga enzim restriksi yang kompatibel yang sudah ditinjau sebelumnya. Sini klik Shift, lalu tekan SAL1. Shift masih dipencet, kita klik EcoR1. Nah, di sini sudah dapat diketahui bahwa ini adalah daerah yang warna merah. Di sini adalah daerah DNA yang akan disisipi ke dalam vektor PET28A nantinya. Jadi dari EcoR1 hingga ke SAL1 ini akan berada di sini nantinya. Dapat dilihat pada produk. Yang warna merah di sini adalah DNA sisipannya, dan yang warna putih adalah wilayah vektornya. Sehingga dapat diketahui kalau wilayah yang warna hitam ini adalah wilayah DNA yang tidak disisipi ke dalam vektor. Selanjutnya kita akan menyimpan hasil cloning DNA-nya atau hasil sisipan DNA-nya dengan nama PET28A. Lalu kita klik clone. Di sini dapat dilihat ini adalah produk penyisipan konstruksi plasmid rekombinan dari DNA SCMV terhadap vektor PET28A. Di sini base pairnya bertambah menjadi 6717. Untuk melihat daerah sisipannya, kita gunakan tools. Nah, di sini sudah teridentifikasi yang berwarna merah merupakan daerah sisipan yang berhasil disisipi, yaitu berada di antara RBS hingga ke sebelum terminator. Bagaimana dengan perbentukan protein fusinya? Untuk mengetahui hasil produk konstruksi plasmid rekombinan ini termasuk ke dalam protein fusi, hal yang harus dilihat pertama kali yaitu adalah melihat dari histagenya. Dapat dilihat pada maps, histagnya itu berupa 6 kali his. Untuk memastikan protein fusi adalah DNA sisipannya itu harus dekat dengan histag yang berada di antara RBS hingga ke terminator. Diketahui bahwa DNA sisipan yang telah dilakukan penyisipannya itu menggunakan enzim dari SAL1 hingga ke EcoR1, sehingga daerah penyisipan ini memiliki jarak dan tidak melekat pada 6X his. Sehingga kesimpulannya bahwa produk hasil konstruksi plasmid ini bukan merupakan protein fusi. Ujung N terminalnya dan ujung C terminalnya dari enzim restriksi tersebut yang berperan dalam penyisipan tidak melekat pada histag. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sequence. Pada sequence terlihat jelas bahwa 6X his tidak melekat dengan enzim apapun yang telah disisipi.
Oleh karena itu kesimpulannya, produk dari DNA sisipan SCMV ini bukan merupakan protein fusi. Maka sebab dari itu, karena tidak terbentuk protein fusi, maka pemurnian tidak dapat dilakukan secara one-step purification atau dengan kromatografi afinitas kolom nikel. Namun, one-step purification ini dapat tetap dilakukan apabila histeknya ditambahkan secara manual berdekatan dengan enzim restriksi hasil dari penyisipan DNA produk sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan hasil akhir produk rekombinannya? Diketahui sebelumnya, besarnya ukuran dari plasmid PET28A adalah 5369 base pair. Ketika ditambahkan dengan DNA SCMV yang sebesar 1925 base pair, akan menghasilkan hasil penyisipan produk yang sebesar 6717 base pair.